Cacahan literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, saya akan berbincang-bincang tentang seputar dunia literasi. Dan hari ini saya sudah ditemani dua narasumber yang cantik dan yang ganteng. Ya, ada Bu Rehan dan Pak Iman. Oke, beliau ini adalah seorang aparatur sipil negara di dinas mana Bu kalau Bu Rehan? DP3AKKB. DP3AKKB. Provinsi Banten. Dinas Panjang. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Wah, sering nggak banyak orang nggak hafal itu Bu dinas Ibu karena terlalu panjang. Betul, namanya. Dan Pak Iman ini adalah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pustakawan Madya ya Pak ya? Udah Madya Pak ya? Tinggi. Jadi pustakawan paling senior di Perpusda. Iya. Menarik kan? Saya senior karena rambut saya sudah putih ya. Oh iya betul. Ya, gimana Pak? Apa kabar ini semuanya sebelum kita mulai ngobrol Bu? Alhamdulillah baik. Ini setelah ada pandemi, aktivitas kepegawaian gimana Bu? Ada gangguan sedikit atau lancar-lancar saja sebenarnya? Alhamdulillah lancar dan makin rajin membaca. Oh, iya. Ini menarik ini kan. Iya Bu, kemarin nih Pak Iman juga mungkin sudah tahu juga bahwa kemarin saya sudah ngobrol banyak lah ya tentang literasi, tapi dari kacamata pustakawan yang muda-muda kemarin Pak, ada Mbak Nisa, ada Mas Andre, ada Mas Indra itu. Kemudian dari penggiat literasi ada anggota dewan juga di sini dan ada Mas Nidu Paras yang juga penulis muda di Provinsi Banten. Jadi kaya sekali saya mendapat pengetahuan. Nah, hari ini karena Ibu dan Bapak ini adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Banten, saya ingin mendapatkan sebenarnya literasi dari perspektif ASN seperti apa itu. Jadi langsung saja nih ke the point saya ini Bu. Sebenarnya seberapa penting Bu literasi atau budaya membaca dan hal-hal lain yang terkait dengan literasi untuk menunjang kinerja di kepegawaian Bu? Mungkin Bu Rehan dulu kali ya. Iya. Isi ya. Ya baik. Tentu saja minat baca itu sangat penting ya. Untuk termasuk saya, entitas saya sebagai aparatur sipil negara, membaca itu sangat penting. Karena dengan membaca itu saya memiliki pengetahuan yang bisa diterapkan dalam pekerjaan saya ataupun di luar pekerjaan gitu. Karena kebetulan karena saya hobi membaca, jadi aktif pula di komunitas-komunitas yang lain, komunitas baca, komunitas budaya seperti itu. Jadi bisa masuk ke semua kalangan berkat rajin membaca. Sampai hari ini Ibu masih aktif di komunitas literasi juga Bu ya? Lumayan aktif ya. Nah, kalau Pak Iman pustakawan nih Pak, gimana Pak melihat budaya membaca di lingkungan ASN kita? Artinya kalaupun kita belum melihat secara keseluruhan gitu kan, atau mungkin kita belum melakukan penelitian tentang itu, hakikatnya sebenarnya membaca itu bagi ASN itu perlu dan wajib saya kira, karena untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas ketika dia bekerja, itu harus didukung dengan sumber-sumber informasi dari bacaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga kebijakan dari kita untuk membentuk perpustakaan di setiap instansi itu sebenarnya sudah ada surat edaran sekdanya ketika tahun 2000. Terus sampai ada edaran dari Pak Sekda ya? Sudah ada. Artinya pembentukan perpustakaan instansi atau perpustakaan khusus di tiap-tiap OPD se-Provinsi Banten sebenarnya sudah ada surat edaran. Oh, ada. Cuman follow up dari tiap instansi itu yang belum. Nah, ini menarik. Berbeda ya menyikapinya ya. Nah, sebenarnya kita juga sudah melakukan survei atau istilahnya pendataan di tahun akhir 2018. Iya. Suratnya tahun berapa Pak? Mungkin 2016 atau 2017. Kita melakukan pendataan ulang, pendataan kembali di
akhir 2018, artinya melihat sudah perkembangannya sudah seperti apa. Nah, di tiap instansi sebenarnya sudah cikal bakalnya sih sudah ada. Nah, ini menarik nih Bu, soal apa perpustakaan khusus di OPD. tiap-tiap OPD itu ya. Tapi sebelum ke sana Pak, itu saya pengen sebenarnya melihat perspektif lain dulu nih dari soal literasi. Nah, kalau dari Bapak, ini saya akan khusus nih ngomong perpustakaan instansi ini ya. Tapi Bu, apa Bu yang awal mulanya Ibu menyukai baca itu? Karena saya tahu saya baca beberapa tulisan Bu Rehan di koran begitu ya, dan Cukup bagus sih. cukup bagus, dan almarhum suami Ibu juga salah satu inspirasi buat saya pribadi itu kan, almarhum Man Anwar ketika dia menulis isai tentang Banten yang dia judul apa Bu, Perjumpaan dengan Banten ya. Itu sampai saya ikut bikin buku judulnya Persamuan di Banten Bu. Itu ya. Pemaknaannya sama tapi dengan diksi yang berbeda itu. Nah, kalau Ibu selain menunjang kinerja, budaya literasi yang Ibu terapkan di rumah masing-masing, baik Ibu maupun Pak Iman tuh seperti apa? Ada nggak sih sebenarnya kalau di lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh nggak sih Bu dengan minat kita untuk menyukai bahan-bahan bacaan apapun sumbernya ya itu. Ya, namanya literasi keluarga ya Pak ya itu ya. Nah, ya kebetulan memang saya sedari kecil senang baca. Cita-cita saya waktu itu jadi diplomat. Oh, iya. Atau jadi arkeolog. Oh, gitu. wow, Ya, hemat. jadi ya senang membaca buku sejarah ya, dan Bu, ya. Geografi hingga Geografi, ya, sekarang betul. gitu. Nah, tentu saja saya mencoba menularkan itu ke anak-anak, tapi memang tidak bisa sekaligus ya, prosesnya. Biasanya saya sebelum tidur saya cerita dulu tentang suatu negara, mendongeng dulu. Mendongeng. Iya, diawali dengan abjad A misalkan ya tentang benua, lalu lanjut ke negara, lalu lanjut ke provinsi dan kota. Seperti itu gitu. Kenapa dimulai dari dongeng yang berkaitan dengan geografi, Bu? Harus ada rasa ketertarikan kalau dengan anak-anak itu, harus membangun rasa ingin tahu. Iya. Menanamkan imajinasi barangkali begitu ya. Itu bonusnya itu. Bonusnya itu ya. Kalau Pak Iman Pak biasanya Pak di rumah Pak dengan istri mungkin ada nggak Pak dongeng untuk, kalau Mas Didu kemarin katanya dongeng untuk istrinya sebelum tidur. Kalau di keluarga sih saya tidak menerapkan secara khusus. Hanya ketika anak-anak misalnya pengen buku A, ya udah kita fasilitasi. Anak saya terutama yang bungsu itu cenderung ke buku fiksi. Oh, buku fiksi. Fiksi. Dia kalau sudah dapat buku yang dia inginkan, seharian kalau belum tamat terus saja gitu. Terus saja ya, Pak. Terus saja gitu. Sampai dia menyisihkan uang jajannya itu untuk sampai si anak yang mau menyisihkan ini kan luar biasa ya, artinya. Betul, memang artinya sudah bukan hanya sekedar menyukai kan Ibu ya, sudah menjadi budaya itu. Nah, itu apa Pak dulu Pak pertama kali Bapak memperkenalkan bahan bacaan, barangkali kan ini juga ditonton banyak orang dan bisa menjadi inspirasi. Ya sebenarnya saya tidak secara langsung memberikan misalnya harus baca buku apa. Cuman ini mungkin tumbuh dari dia saja sih sebenarnya. Atau ada keteladanan dari kitanya Pak. Ya kalau keteladanan ya mungkin lihat bapaknya. Bapaknya pustakawan otomatis kan. Sering bawa buku ke rumah, baca gitu kan terus. Tapi saya tidak tahu artinya ketertarikan anak saya itu pada buku-buku fiksi itu tumbuh sejak dia lulus SD sih sebenarnya. Lulus SD ya. Sekarang di SMA gitu kan. Itu karena Bapak awalnya sering nenteng buku kali ya? Iya, paling cuma itu aja. Iya, karena saya sampai hari ini Pak, kalau kemana-mana di tas saya pasti saya bawa buku, entah dibaca atau tidak, tapi rasanya kayaknya kurang lengkap gitu Bu, kalau di tas itu nggak ada buku. Ada yang hilang gitu ya, karena itu ya sejak SMA sih itu ya. Betul, dulu SMA ya Hairul Anwar, Kahil Gibran itu kan, setelah kuliah ya sesuai dengan yang kita sukai aja sih itu. Cuman kita tinggal mengarahkan buku-buku misalnya semacam novel gitu. Ini layak nggak untuk seumuran dia? Ya, artinya tinggal diseleksi bahan bacaan mana yang sesuai dengan usia anak kita ya Bu ya. Oke. Nah, ini menarik kalau di lingkungan keluarga sudah membiasakan
budaya seperti itu, Bu. Nah, bagaimana, Bu, Ibu bisa mengajak teman-teman ini sesama ASN, karena ada stereotip yang kadang-kadang tidak menyenangkan lah, ASN mah udah yang penting mah kalau udah pakai seragam coklat begitu udah selesai itu urusannya itu kan. Ngapain baca-baca. Nah, bagaimana, Bu, kita bisa membudayakan itu di lingkungan kita, selain tadi ada surat edaran berkaitan dengan perpustakaan khusus. Kita mesti mulai dari mana, Bu, kalau untuk membudayakan di ASN? Kira-kira menurut pandangan Ibu dan Bapak? Gimana, Pak? Sih ya. Kalau saya sebenarnya gini. Udah lingkungannya udah mendukung. Apa ya? Kalau minat atau budaya baca itu diserahkan lagi ke pribadi masing-masing. Tapi ketika buku itu ada di hadapan kita, sebenarnya itu orang secara tidak langsung akan tertarik. Artinya seperti tadi saya katakan di awal, kalau di tiap atau di lingkungan OPD masing-masing sudah tersedia perpustakaan, kalaupun kecil misalnya, itu akan membawa atau membangkitkan seseorang itu untuk membaca itu, gitu kan. Paling tidak, gitu kan, di tiap OPD itu disediakan majalah atau koran, gitu kan, seperti itu, sehingga mereka bisa bebas membaca, gitu kan. Kadang-kadang di kantor-kantor itu koran itu hanya disimpan di ruang tertentu, atau di ruang pejabat, sehingga tidak semua orang bisa baca. Memiliki akses. Nah, Bu, ini kan kalau di perpustakaan, di dinas perpustakaan kan karena memang gudangnya buku. Karena kalau saya masuk ke ruangan kabit-kabit di perpustakaan, di ruangan Pak Usman, di ruangan Pak Ali, di ruangan Pak Eping itu memang banyak buku. Itu kadang-kadang saya baca juga di ruangan mereka. Nah, kalau di dinas lain, Bu, di dinas Ibu aja gimana, Bu? Sudah adakah seperti itu? Kalau di dinas saya itu kebetulan sudah ada, Pak. Rak bukunya sudah ada. Koleksi bukunya juga sudah ada. Ada, Bu, kejahatan yang salah satu kejahatan luar biasa itu adalah ketika kita tidak membaca buku. Salah satunya katanya begitu. Ada pepatah mengatakan begitu. Ini ngeri sekali, Bu. Jadi, atau meminjam tidak mengembalikan. Meminjam untuk dimiliki. Iya, ini kan di dinas Ibu sudah ada nih, di DP 3 AKP sudah ada. Sudah melaksanakan tadi surat edaran. Surat edaran. Ya. Secara pribadi sebetulnya saya hobi mungkin dari dulu senang cerita ya, Pak. Kebetulan saya langganan National Geographic. Jadi kadang saya suka berbagi informasi gitu dengan teman-teman, baik diminta ataupun tidak. Gitu. Pokoknya mau ngoceh aja jauh-jauh. Ngoceh aja gitu lah. Atau memang sedang ada konteks membicarakan sesuatu hal yang dengan yang nyambung dengan yang saya baca. Misalkan saya lagi baca National Geographic, teman-teman kita lagi bicara tentang sampah. Ini loh saya baca ini, katanya di Palung Marina sudah ada sampah gitu. Itu kan Palung itu paling dalam ya sedunia, tapi sudah ada sampah. Jadi saya ingin mentransfer gitu pengetahuan yang saya baca kepada teman-teman lingkungan sekitar gitu. Tadi nyambung dengan Pak Iman gitu. Harusnya sih mungkin di atas surat edaran ya, Pak ya. Agar semuanya memiliki ada tata tertibnya, ada pengelolanya, proporsi koleksinya seperti apa gitu. Terus cara menghidupkannya seperti apa ya. Nah, itu nanti lagi-lagi nanti harus disurvei untuk membuktikannya bahwa perpustakaan tersebut sudah jalan atau belum gitu. Jalan tidak hanya sekedar menjadi hiasan ya, artinya bisa menjadi tempat dan menjadi suasana baru sekaligus budaya baru kali ya, Bu, di lingkungan ASN kita ya. Iya. Itu ya, minimal mengubah perilaku dulu lah gitu. Nah, tapi kan bukannya sudah ada wacana tentang perda tentang perpustakaan dan salah satunya kan mengatur itu ya, Bu. Salah satunya. Salah satunya mengatur pembentukan atau penyelenggaraan perpustakaan instansi. Salah satunya. Nah, masih banyak kendala sih sebenarnya yang kita lihat di penyelenggaraan perpustakaan instansi yang ada di kita di provinsi. Sebenarnya di beberapa OPD di 2020 ini sebenarnya sudah ada anggaran. Mereka sudah menganggarkan di beberapa OPD itu sudah menganggarkan untuk beli buku, beli rak buku. Kemudian kendalanya mungkin di pembinaan pengelolanya di perpustakaan masing-masing daerah itu. Dibina oleh
kita sebenarnya. Staf kawan. Iya. Tapi Pak, saya kira kalau misalnya itu sudah menjadi budaya, itu tanpa ada pengelola yang katakan pustakawan juga, saya kira itu akan jadi milik bersama itu. Betul, tapi kan perpustakaan itu kan sistem. Iya betul. Ada pengelolaan perpustakaan itu sistem. Jadi kalau tidak ada pengetahuan khusus untuk mengelola perpustakaan itu Iya. akan amburadul, akan Iya, betul. acak-acakan. Oh, iya, Kurang betul. terarah. Seperti Betul. Bu Rian tadi katakan meminjam untuk tidak dikembalikan. Iya. Seperti itu. Karena katanya hanya orang bodoh yang minjamkan bukunya dan lebih bodoh kalau bukunya dikembalikan. Tapi kan itu aset kita gitu. Iya, tapi kalau itu Buku kan saya banyak di orang dan susah banget susah ngembaliin. balikin. Kadang-kadang itu bikin jengkel Bu Iya, ya. Kalau iya. ada orang pinjam buku nggak dibalik itu kadang-kadang ih ini Aduh, orang itu ya. Kayak kehilangan aset. Karena begini Pak, yang saya khawatirkan adalah ketika perda tentang perpustakaan yang salah satunya mengatur tentang perpustakaan di masing-masing OPD itu sudah diberlakukan tapi budayanya belum jalan, ini juga akan jadi masalah. Harus mungkin ada literatur yang mungkin yang menarik dulu gitu Iya. kan. Ya, Misalnya iya. bacaan ringan gitu kan seperti itu. Koran di situ ya, semua jadi Koran, bisa ya. baca. Biasanya gitu. orang itu kalau koran lebih Iya. mau membaca ya Iya. karena informasinya Iya. update lah. update ya. Iya, betul, Apalagi iya. kalau berkaitan kayak kemarin itu kan penyesuaian, Iya, bukan tupin. pemotongan ya. Iya. Kata kepala negara kan Iya, penyesuaian tunjangan kinerja iya. karena pandemi, karena pendapatannya berkurang. Biasanya kan teman-teman ASN lebih cepat bacanya ya iya. Bu ya. Nah kalau misalnya itu ada nanti seperti apa Bu kira-kira? Apakah koleksi bukunya kan otomatis perpustakaan khusus di OPD ini kan juga harus menunjang dong, Ya. menunjang kinerja Betul. ASN kita itu. Kira-kira gambaran yang tergambar itu harus seperti apa Bu koleksinya? Jadi sebenarnya koleksinya itu kalau di perpustakaan khusus memang kalau di pedoman penyelenggaraan perpustakaan khusus itu koleksinya bisa 60-40 atau Oh, 60-40. atau 70-30. 70-30. Iya. Artinya yang 30 atau 40 itu yang Umum. sifatnya Sporting, rekreatif. ya. Oh rekreatif, ya. Artinya nah yang 60 atau yang 70 itu yang mendukung kegiatan kinerja lembaga. kepegawaian. Iya, gitu. seperti itu. Artinya Setuju, ya. biar juga nggak terlalu kan karena udah padat dengan rutinitas Iya. kerja kepegawaian ditambah suruh baca ini kan waduh. Makanya harus dikasih ruang hiburan itu Iya. Bu ya. Iya. Yang 40% atau 30% lah ya. Iya, itu. setuju. Karena kan kalau kita misalnya nih Bu atau Pak, kita misalnya membaca ulang visi misi Pak Gubernur dan Wakil Iya. Gubernur ini kan Bu? Ya sudah mengarah ke sana. Ke sana kan? Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berakhlakul karimah. Nah kuncinya kan di berdaya saing itu. Betul, iya, maju dan berdaya saing. Gimana mau maju dan berdaya saing kalau nggak punya knowledge ya Pak ya? Iya betul. Artinya nggak punya wawasan penunjang itu kan gimana itu kan. Nah ini mungkin yang Pak Gubernur maksudkan sebagai etos kerja itu kan, bahwa etos kerja itu kan dibangun, dipraktekkan itu kan, tapi juga harus ditunjang dengan wawasan yang sifatnya global itu kan. Karena kan kalau tidak salah juga di salah satu rencana reformasi birokrasi Betul, Kemenpan RB, iya. salah satu yang harus dimiliki dari ASN kita adalah berwawasan global. Gitu. Betul, Smart nggak, Bu? Dukcapil, Smart ASN, Smart ASN. 2024, 2024. Itu ada ASN itu profilingnya harus berwawasan global, Pak. Oh. Menghadapi 4.0 katanya begitu. Iya. Ya apalagi ya sudah sampai sejauh itu gitu. Kita jadi harus punya pengetahuan. Kalau kita tadi kata Bapak hanya memakai Emas seragam, aja lah, Bu. Oh, Emas Mas aja, ya, iya. pulang pergi ngisi absen aja Iya. ya gitu. Aduh, ya nanti visi Pak Gubernur ya kurang kena itu. Barangkali kan waktu itu juga pernah kan Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur ya yang waktu apel tuh Bu, apel gitu sorry kan. Mas, Iya. sorry saya potong dulu. Saat apel itu Pak Gubernur itu sering
mengundang ini ya peserta apel ya, maju siapa yang maju. Nah beliau itu sering menaikkan beberapa hal tentang visi itu, tentang Tentang misi apalagi ya. biasa Misi biasanya visi iya, itu kan. terus apalagi ya waktu itu ya Prioritas kerja. ya. Iya, Nah iya, iya. sebetulnya saya tuh dalam kesempatan ini bisa mengusulkan ya Pak Gub, tanyalah aspek-aspek yang lain, misalkan Iya. demografi, sosial tuh jumlah jembatan yang dibangun 5-10 menit lah cukup ya, Iya, agar iya. itu jadi semua informasi, Pemprov tuh sudah membangun sekian jalan Iya, iya, begitu iya, ya, atau jumlah sekolah, jumlah guru ya seperti itu di Nanti saya usulkan lah transfer Bu, kalau informasi ketemu lah, Pak Gubernur, gitu. ketemu Pak Wakil Gubernur, saya usulkan Pak kalau apel dites itu Pak Iya, ASN-nya. doorstop ya kalau wartawan Doorstop, kan iya. ya, Saya modelnya doorstop seperti loh. itu. Tapi Iya. paling tidak ketika ada pertanyaan seperti itu, Iya. itu juga informasi bagi Iya. yang lain. Iya. gitu. Ya maksudnya Iya. ke sana. Artinya kan ada transfer ke knowledge Iya, ya, transfer. transfer informasi. Misalnya ditanya berapa sih sekarang jumlah penduduk gitu ya. Ya, Jumlah piramidanya penduduk, gimana, gede di piramidanya mana itu. ya gitu, di produktif apa di lansia misalkan seperti itu. Atau Karena kan jumlah- itu penting juga untuk ketika ASN itu menyiapkan program kerja barangkali ya Bu ya. Karena kan yang sering saya dengar ketika Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur atau Pak Sekda sekalipun ketika dia apel dan sebagainya kan dia pengen ayolah pada inovatif, pada Itu. kreatif itu ya. dan semua harus punya pengetahuan, nggak Iya. bisa inovatif, kreatif Mm. kalau tanpa pengetahuan, Mas. Kira-kira nanti kalau perdanya sudah jalan itu gimana ya? Saya kadang-kadang suka agak Halu. jadi ya takut halu itu, takut akhirnya ini kayak jok-jok yang kita di warung kopi itu bilang alah aturan mah dibuat untuk dilanggar. Ini yang kadang-kadang suka. Ya sebenarnya harus ada komitmen dari tiap kepala OPD gitu, paling tidak kan itu. Ada komitmen untuk bagaimana memajukan memajukan pengetahuan para stafnya itu seperti apa gitu. Iya, iya, Kalau betul. tidak didukung dengan adanya informasi atau adanya perpustakaan di tiap instansi itu ya Akan repot gimana ya. lagi gitu kan, Iya. seperti itu. Apalagi kan ASN itu kan Pak sering banget kan, kadang-kadang 1 tahun 2 tahun kan dia harus dipindah di Betul. OPD 1, OPD 2 dan otomatis ketika dia dipindah itu kan tidak ada alasan bahwa dia belajar lagi, tidak ada alasan penyesuaian lagi. Betul. Dan kecepatan dia menyesuaikan itu kan karena saya meyakini kecepatan menyesuaikan Iya. dengan OPD itu kan karena berangkat dari pengetahuan dia dong. Iya, ada akselerasi di sana Ada akselerasi. karena sudah tadi terbangun perilaku membacanya, jadi bisa langsung Iya, akselerasi. harus ada mau tidak mau ya. Oke. Iya. Ini yang kita tunggu sebenarnya Bu dari pihak perpustakaan untuk mendorong ke sana meskipun bukan hanya tugas perpustakaan kadang-kadang Pak ya. Iya betul. Ya paling tidak kita terus melakukan koordinasi sih untuk Sambil Iya. menunggu perdanya ya Pak ya. sambil menunggu perda berjalan, kemudian kita kalau saya sih sebagai pustakawan hanya bisa mendorong pembentukan itu dan sesuai standar. Ya. Pengelolaannya sesuai standar. Artinya mulai dari jumlah koleksi, kemudian ruangannya tersedia, kemudian SDM-nya mencukupi. Itu kalau sudah paling tidak ada 3 unsur ini, atau mungkin ditambah lagi dengan manajemen penyelenggaranya seperti apa, ya udah berjalan. Nah, itu tadi kita kembalikan kalau itu sudah tersedia, paling tidak orang ketika melihat ada buku pengen Iya. nyoba sih, Nyoba Iya. apa sih isinya gitu kan, Iya. paling Iya. tidak itu. Seperti itu. Ada kalau kita lihat di sini juga di DPK tidak semua Membaca. yang kerja di sini juga Mau. membaca atau Membaca. mau masuk ke Atau perpustakaan. meluangkan. Atau paling tidak membuat kartu anggota perpustakaan lah misalnya seperti itu. Itu Iya. kita Iya. koreksi ke Perdanya tuh semua ASN Provinsi Banten harus punya kartu anggota misalkan. Iya, betul. Kayaknya akan menarik ketika ada Iya. semacam
ya bukan maksa sih ya, tapi ya ayolah Mendorong minat baca itu kan gitu perlu itu komitmen tadi. karena saya kenapa ASN itu penting ya Pak, membudayakan itu ya, bukan karena apa-apa, tapi budaya masyarakat kita itu kan kalau melihat teman-teman ASN itu kan sangat hormat ya Bu, sangat hormat. Bahkan ketika seorang ASN berbicara di lingkungan masyarakatnya itu sangat didengarkan Pak itu, karena saya juga kalau misalnya ketemu guru, ketemu pegawai itu kan, pegawai negeri itu pasti ditokohkan kan, artinya kan apapun yang dipikirkan, apapun yang dikerjakan beliau-beliau ini akan sangat ditiru sama masyarakatnya itu kan. Bahkan dulu orang tua saya itu kalau suka mencontohkan itu kesuksesan seseorang itu, lihat tuh Pak Anu, Pak itu kan, karena rajin, pinter, jadi ASN gitu. Itu kan ya kan, itu kan mungkin ibu juga merasakan itu kali Pak ya. Jadi barometer gitu. Iya, di rumah kan jadi barometer, meskipun sukses tidak mesti hanya di ASN, tapi ASN, ya. masyarakat kita itu kan yang jadi pandangan umum, salah satu orang yang dianggap sukses adalah orang yang berposisi sebagai aparatur sipil negara, apapun jabatannya, apapun golongannya, apapun pangkatannya, apalagi kalau jadi kepala dinas. Gitu. Ngerasakan itu nggak Pak kalau di rumah Pak, kalau Bapak itu pasti dianggap orang yang lebih paham, lebih tahu dari masyarakat secara umum. Bahkan sering jadi RT ya? Iya, Oh, iya. ada anggapan seperti itu sih, masih ada anggapan. Ada Walaupun di masyarakat kita banyak profesi-profesi yang lain gitu banyak, kan seperti itu. banyak Tapi profesi. kadang-kadang kita lebih di nomor urutnya di atas Di gitu. atas lah, peringkat 1, 2, 3 itu selalu ASN itu. Iya. Bahkan dosen saja itu masih kalah loh pamornya. Bener kan? Kalau dosen kadang-kadang karena dosen walaupun dia juga ASN, karena dia nggak berseragam misalnya kan, tidak dianggap sebagai ASN, karena yang dianggap ASN itu yang pakai baju coklat begini kan. Panggungnya beda. Panggungnya berbeda. Mungkin Bu merasakan itu Bu, kalau di rumah itu sering juga jadi bahan sumber informasi yang berkaitan dengan banyak hal lah itu. Betul. Sering ditanya juga. Sering ditanya juga oleh kiri kanan. Bu, ini dan kadang-kadang kita terpanggil untuk mengklarifikasi berita sampah begitu. Ya. Ini yang betulnya tuh seperti ini. Berita Dan itu hoax, iya, berita hoax disinformasi. itu gitu. Kita ada di posisi untuk mengklarifikasi itu. Itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari seragam ini, bahwa kita memang harus lebur dengan masyarakat, tetapi juga ikut membantu mencerahkan atau meningkatkan wawasan lingkungan sekitar minimal seperti itu. Tidak mesti harus mereka dipaksa untuk membaca ya, tapi paling enggak transfer informasi itu. Iya. Karena saya juga tidak orang yang, saya sebenarnya secara pribadi orang yang tidak sepakat juga ketika seluruh masyarakat itu dipaksa untuk membaca itu. Karena literasi buat saya tidak hanya sekedar membaca buku itu, tapi kita menangkap pesan-pesan atau teks-teks yang dibunyikan orang pun itu bagian dari proses literasi. Betul, memang literasi seperti itu Pak ya. Ada Karena sekarang banyak perkembangannya komponennya. sudah ke arah sana gitu, seperti itu. Iya. Makanya Dinas Perpustakaan bikin cacahan literasi begini Bu. Itu programnya kasih pembudayaan dan kegemaran membaca. Namanya keren banget itu Pak. Memang dia itu penuh inovasi kalau Penuh inovasi ya. Saya Butuh orang gila Mas kalau di sini tuh. Oh ya. Kalau standar mah. Standar gak bisa ya, Bu ya. Butuh orang-orang gila yang harus banyak inovasi Iya, ya. mendobrak. Iya, apalagi di yang musim sudah biasa. apalagi di musim pandemi seperti sekarang ya, betul. Pak ya. Yang Sebelum kita kan sering ada webinar gitu ya di dinas kami juga. Nah, kalau kita nggak melengkapi diri dulu dengan bahan bacaan ya repot gitu. Jadi kita harus memposisikan diri harus selalu update lah dengan informasi gitu. Oke. Sebelum saya tutup, ada pesan nggak Bu untuk teman-teman sesama ASN dan mungkin untuk masyarakat secara umum? Iya. Dari siapa dulu nih? Dari Bapak dulu. Oke, dari pustakawan senior dulu. Ya, untuk menghadapi situasi ke depan, artinya kita memang perlu banyak informasi. Artinya karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, gitu kan, kita memang harus memperkaya diri dengan informasi sehingga apa yang akan terjadi besok kita sudah bisa mengantisipasi. Saya kira.
Oke, siap. Intinya harus siap dengan keadaan. Oke. Kalau dari Bu Rehan gimana? Sama sebetulnya ya. Mm-mm. Kita ini harus selalu siap dengan perubahan. Perubahan, gitu. ya. Iya, perubahan itu kan tidak bisa diprediksi. Gitu. Harus siap dan harus bisa sekaligus juga memberikan masukan. Jangan jadi penonton, jangan jadi objek, tapi jadilah subjek. Oke, ASN pasti bisa Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Iman dan Bu Rehan atas waktu untuk berbincang-bincangnya. Iya. Semoga bermanfaat, itu kan. Oke, teman-teman teman-teman semuanya, saksikan terus Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Ada pepatah menarik dari seorang Bill Gates. Jika budaya lingkunganmu tidak menyukai para kutu buku, maka kita sedang berada pada masalah serius. Bill Gates, salam literasi, membaca kata, membaca dunia.